Oke, teman-teman IWK, kita bahas kembali kelanjutan proses 4 pengetahuan kuantitatif nomor 72. Jika M dan C konstanta sehingga M kali C positif, maka manakah di bawah ini titik yang tidak mungkin dilalui oleh garis Y sama dengan MX tambah C? Maka ini pertanyaannya adalah tentang garis ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, di persamaan garis Y sama dengan MX tambah C, di sini ada unsur M, ada unsur C. Teman-teman, coba kita bahas apa sih maksudnya M dan C di sini. Apa pengaruhnya M dan C terhadap gambar garisnya? Yang pertama yang akan kita bahas adalah M. Di sini ada 3 kemungkinan nilai kan? M-nya bisa positif, bisa negatif, bisa sama dengan 0. M di sini kan artinya apa? Gradien. Gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis. Nah, kalau gradiennya positif, itu kemiringan garisnya seperti apa? Oke, coba kita lihat satu persatu. Kalau yang positif, teman-teman, garisnya itu kalau digambar, semakin ke kanan, semakin ke atas. Atau garisnya dia naik. Kalau gradiennya negatif, garisnya semakin ke kanan, semakin ke bawah. Atau turun. Tapi kalau gradiennya 0, tidak ada kemiringan. Berarti garisnya datar. Oke, jadi gradien itu pengaruhnya adalah apakah dia naik, apakah dia turun, apakah dia datar. Sekarang untuk C. C itu gunanya apa? Ada 3 kemungkinan juga. Bisa positif, bisa negatif, bisa sama dengan 0. Ternyata teman-teman, kalau C itu pengaruhnya adalah ke titik potong dengan sumbu Y. Kalau C-nya positif, garisnya akan memotong sumbu Y positif. Kalau C-nya negatif, dia akan memotong sumbu Y negatif. Kalau C sama dengan 0, berarti dia akan memotong Y sama dengan 0. Begitu ya teman-teman. Sekarang, semua ini kita akan aplikasikan ke soal ini. Oke, sekarang teman-teman di sini ada M dan C, tapi dikalikan positif. Dua bilangan dikalikan jadi positif. Ada 2 kasus ya. Bisa dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Ya, berarti tipikal garis yang pertama adalah gradiennya positif, C-nya positif. Artinya apa? Garisnya naik dan memotong sumbu Y positif. Lalu, untuk kasus yang kedua, M-nya negatif, C-nya negatif. Berarti turun garisnya dan memotong sumbu Y negatif. Oke, coba kita gambarkan seperti apa sih naik dan memotong sumbu Y positif, yaitu garis-garis seperti ini, teman-teman. Nah, dia naik dan dia memotong sumbu Y positif, gitu ya. Sebenarnya banyak banget, saya ambil perwakilan aja sebagai gambaran. Lalu kalau yang turun dan memotong sumbu Y negatif, berarti seperti ini ya. Dia turun dan memotong sumbu Y negatif. Oke, saya juga ambil perwakilan saja, sebenarnya banyak banget. Nah, sekarang, dari keempat titik ini, mana yang dilewati oleh salah satu dari 2 garis ini? Yang penting salah satu ya, karena ini kan bisa ini atau ini. Nah, sekarang, titik yang pertama, min 11,0. Bisakah dilalui oleh salah satu dari kedua garis ini? Bisa, yaitu garis yang naik dan memotong sumbu Y positif. Oke, berarti min 11,0 mungkin dilalui oleh garis itu. Yang kedua, min 4,1, berarti titik yang ada di kuadran 2, min 4,1. Bisakah dilalui oleh salah satu dari kedua garis ini? Bisa, yaitu garisnya yang naik dan memotong sumbu Y positif. Lalu titik yang ketiga, 0,-7, titik yang berada di bawah. Bisakah dilalui oleh salah satu dari kedua garis ini? Bisa, yaitu garis yang turun dan memotong sumbu Y negatif. Yang ini ya. Tetapi kalau 2,0, titik yang berada di sebelah kanan. Nah, kalau yang ini nggak akan bisa ya teman-teman ya. Mau kita gambar garis yang naik dan memotong sumbu Y positif manapun, atau garis yang turun dan memotong sumbu Y negatif pun, tidak ada satupun yang akan melalui titik ini. Oleh karena itu, hanya titik 1, titik 2, dan titik 3 saja yang mungkin. Berarti yang tidak mungkin adalah yang 2,0. Berarti jawabannya adalah yang dodol.